Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut hari ini dengan ucapan syukur. Kita kenali wajahnya. Dia yang datang dari atas langit. Dia yang diseru-serukan oleh Yohanes. Dia yang mendahului Yohanes. Bahkan membuka tali kasutnya pun kita nggak layak. Mari kita kenali wajahnya. Mari kita kenali hatinya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang sempurna. Janganlah kita mengenal Dia dari apa yang orang katakan. Janganlah kita mengenal Dia dari apa yang orang ceritakan. Tapi kenallah Dia. Dari apa yang Bapak Ibu alami. Kenallah Dia. Dari apa yang Bapak Ibu rasakan, dari apa yang Bapak Ibu jalani bersama dengan Dia. Kenallah Dia. Kenallah Dia. Pada pagi hari ini langit terbuka. Dia turun, menyapa mempelai-mempelainya, menyapa Bapak Ibu dan saya. Ketika saya membuka mata pada pagi hari ini, Tuhan hadir dan memeluk saya. Dan Tuhan yang sama akan memeluk Bapak Ibu. Rasakan kasih-Nya. Rasakan cintanya mengalir. Tuhan yang sama, Tuhan yang memeluk saya pada hari ini. Tuhan yang sama yang akan memeluk Bapak Ibu. Mari tenggelam dalam cintanya. Mari tenggelam dalam kasih-Nya. Tuhan, kami sayang Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan dengan cinta-Mu. Rendam kami dengan kasih-Mu. Agar cinta itu meluap. Agar hidup kami dipenuhi dengan cinta tulus-Mu. Sehingga kami dapat membagikan cinta itu kepada siapapun yang kami temui.
matanya menjelajah saat ini. Ia mencari hati yang bisa dipercayainya. Ia mencari wajah Bapak Ibu. Ia menyelidiki hati Bapak Ibu. Ia mencari orang-orang yang bisa direndamnya. Ia mencari orang-orang yang sangat mencintainya, sangat menghargai keberadaannya. Apakah itu ia temukan di dalam hati Bapak Ibu? Apakah itu Tuhan temukan di bumi pada pagi hari ini? Tuhan, saya berdoa jangan seorang pun di antara kami yang bangun pada pagi hari ini tidak merasakan cinta-Mu Tuhan. Jangan biarkan pada pagi hari ini orang yang mencari wajah-Mu ia tidak mendapatkan. Tuhan, hanya memandang wajah-Mu kami menjadi kuat. Hanya memandang Engkau Tuhan, kami dipulihkan. Tuhan, kami menunggu satu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan mencintai kami. Tuhan memanggil nama kami. Tuhan yang sama. Tuhan yang pagi hari ini memeluk saya. Tuhan yang sama. Yang memeluk Bapak Ibu pada saat ini. Rasakan. Rasakan kasihnya mengalir. Rasakan cintanya merendam Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan cinta Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah Ia lakukan untuk kita. Ketika Tuhan di kayu salib, ketika darahnya tercurah, Tuhan berkata, minumlah darahku. Maka kamu tidak akan haus lagi. Makanlah dagingku. Maka kamu akan dibangkitkan. Tuhan memberikan tubuhnya dipecah-pecahkan atas kita. Tuhan memberikan darahnya tercurah atas Bapak, Ibu, dan saya. Perbuatlah itu sebagai peringatan akan cinta Tuhan kepada Bapak, Ibu. Tuhan, Tuhan. Saya sayang Tuhan. Bapa,
Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang lembut, Engkau Bapa yang penuh belas kasihan. Engkau Bapa yang selalu memegang tangan kami, yang selalu menjaga kami. Selidikilah hati kami Roh Kudus pada pagi hari ini. Selidikilah hati kami. Koreksi kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dipermuliakan. Tidak akan ada cukup tinta untuk menulis kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada langit yang mampu untuk menjabarkan cinta-Mu. Rasakan. Rasakan rohnya mengalir saat ini. Masuk dalam hati Bapak Ibu. Katakan Tuhan, mari masuk Tuhan. Mari masuk Tuhan. Saya ingin Tuhan. Saya ingin Tuhan hadir. Saya ingin tenggelam. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sejenak kita nikmati kasih-Nya mengalir. Sejenak kita nikmati. Ia memanggil nama Bapak Ibu dan saya. Untuk diikatkan pada dirinya. Tuhan, kami sayang Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami memikirkan bagaimana kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan rohnya berbicara kepada Bapak Ibu. Izinkan ia mengajari kita dalam banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari sejak semula, hidup kekristenan selalu dimulai
dengan mempercayai dahulu apa yang telah Tuhan lakukan, barulah menerima apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Bukan dimulai dengan berusaha melakukan sesuatu untuk memperoleh hasil. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu membuat Tuhan senang. Bukan, Bapak Ibu. Tuhan sangat menikmati yang namanya ketaatan. Tuhan sangat menikmati hubungan, kedekatan. Pakaian Bapak Ibu akan ditanggalkan pada pagi hari ini. Kita semua akan mengenakan pakaian yang baru. Tuhan inginkan kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan Tuhan inginkan kita mengenakan jubah yang baru. Jubah yang dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini, identitas Bapak, Ibu, dan saya yang sudah dipulihkan, memberikan kita akses untuk bernyanyi di dalam roh dan kebenaran, untuk berjalan dalam kasih spiritualnya, dan berendam dalam kekudusannya. Kita mengerjakan bukan untuk memperoleh upah. Kita mengerjakan karena kecintaan kita terhadap kekasih kita Yesus Kristus. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kesadaran Bapak, Ibu, dan saya adalah dengan memulainya, dengan percaya akan janjinya, dan buka hati. Mari saudara-saudara, mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita buka hati, kita rendahkan hati kita, mempersembahkan hanya dengan anugerah, dan bukan dengan kekuatan Bapak, Ibu, dan saya. Dan pada pagi hari ini, sakit hati, dendam, kebencian, menghambat semuanya itu. Kini kita keluar dari kemiskinan dan hidup dalam berkat yang melimpah, sembuh dari penyakit dan terbebas dari kutuk. Ia tidak membebaskan Bapak, Ibu, dan saya hanya dari masalah, tetapi Ia mencabut hingga akar-akar masalah.
Karena semua perkara itu bersumber dari satu hal yang telah selesai. Tuhan Yesus telah digantung di kayu salib. Kita harus menerima dan mengakui bahwa kita juga telah disalibkan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus tidak mengerjakan apa yang Bapak, Ibu, dan saya mengerti. Dan juga tidak mengerjakan apa yang Bapak, Ibu pahami. Tetapi Ia mengerjakan dan menjadikan itu nyata. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang melampaui pikiran kami. Yang jauh melampaui keinginan kami, kehendak kami. Mulailah dengan berendam bersama Tuhan Yesus dan menikmati pekerjaannya. Maka Allah Bapa akan mengerjakan itu melalui Roh Kudus-Nya di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ia akan memakai instrumennya, baik berupa manusia, situasi, atau langsung dengan urapan Roh Kudus-Nya, untuk memisahkan pikiran-pikiran dan kuasa-kuasa yang menekan dan membelenggu Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini. Bapak, Ibu, dan sayalah instrumen yang Tuhan maksudkan. Ia akan memakai Bapak, Ibu untuk pekerjaan-pekerjaan membebaskan orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Tuhan Yesus yang mengerjakan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya dengan memberi kita hikmat, marifat, karunia-karunia kuasa, dan Ia memakai semua fasilitas itu dengan merdeka di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya untuk melepaskan orang lain dari tawanan-tawanan dan belenggu-belenggu dunia ini. Mari Bapak, Ibu, Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya agar mempersiapkan diri dan dengar-dengaran. Karena jika saatnya tiba, Ia mau memakai Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadikan Bapak, Ibu, dan saya gambarannya di bumi ini. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Kristus, Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adalah kesukaan Allah Bapa di surga untuk mengerjakan segala sesuatu agar Bapak, Ibu, dan saya pulih dari roh yatim. Ketika si bungsu menyadari bahwa ia tidak dapat hidup jauh dari bapaknya, ia memutuskan kembali. Karena ia menyadari di rumah Bapa ada banyak makanan. Dan ketika dilihatnya anaknya yang hilang itu sudah kembali, Bapak berlari untuk mendapatkan anaknya itu. Bapak memeluknya, Bapak menerimanya, Bapak memberikannya jubah yang melambangkan identitas yang sudah dikembalikan. Bapak mengenakannya cincin yang melambangkan otoritas dan kuasa yang juga dipulihkan. Kuasa itu kini ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Kuasa perkataan. Apa yang Bapak, Ibu ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Dan apa yang terlepas di bumi ini dilepaskan juga di surga. Kuasa otoritas ada pada lidah Bapak, Ibu, berupa nyala api. Bahkan Bapak juga lagi-lagi mempertegas dengan memberikan kasut yang menandakan ia bukan lagi budak. Ia bukan hamba. Ia adalah anak. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Janganlah Bapak Ibu takut. Mungkin kita adalah minoritas. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya adalah mayoritas di dalam doa. Mayoritas di dalam
otoritas. Ada Roh Allah bersama-sama Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Ada Roh Allah yang tinggal di dalam Bapak, Ibu. Ada Roh Allah bersama-sama Bapak, Ibu, dan saya. Pengalaman hidup sebagai orang Kristen selalu dimulai dengan identitas yang sudah dipulihkan terlebih dahulu. Dan belajar duduk bersama Tuhan Yesus di tempat maha tinggi di surga. Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan yang kita perlu lakukan adalah bersandar kepadanya. Dia telah didudukkan di tahta Allah Bapa, dan kita terangkat bersama-sama. Oleh Dia, oleh kuat kuasa Allah Bapa. Semua kehidupan kerohanian yang benar harus dimulai dengan beristirahat terlebih dahulu. Duduk bersama Dia terlebih dahulu. Barulah setelah itu dimulai dengan melanjutkannya, dengan berjalan dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Dia. Kehidupan kekristenanmu, kualitas kekristenanmu sangat bergantung dari kualitas peristirahatanmu bersama-sama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus di surga adalah posisi Bapak, Ibu, dan saya di alam roh. Karena segala sesuatu yang selalu berasal dari alam roh barulah termanifestasi di alam materi. Kehidupan Bapak, Ibu, dan saya di atas bumi haruslah merupakan hasil nyata dari keadaan duduk bersama-sama Dia di dalam surga. Kitab Efesus menulis 9 kali kata hidup. Hidupmu, hiduplah. Kata itu merupakan kata kunci hidup yang mencerminkan keadaan duduk bersama Dia di surga. Hidup cara bersandar kepada Yesus. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasehatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Sebab itu, dengan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini penuh dengan pengajaran praktis tentang hidup baru sebagai orang-orang yang telah ditebus dan didudukkan bersama Dia di surga. Namun, standar yang dituntut sangat tinggi. Sangat tinggi menurut standar manusia. Memang, hal itu hanya dapat dilakukan bila seseorang telah mengerti bahwa kesanggupan Allah juga yang akan melakukan semua itu bagi dirinya. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kekudusan menjadi ciri dari kehidupan kita. Hanya kasih karunia yang dapat memberikan hal tersebut bagi kita. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kita hidup saling mengasihi, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Hanya kasih karunia yang dapat menimbulkan belas kasih yang sejati di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Hukum Taurat memberitahu kita bahwa Allah menginginkan kita menjadi sempurna seperti Dia. Hanya kasih karunia yang dapat membuat perubahan rohani agar kita bisa bertumbuh menjadi semakin seperti Dia. Hukum Taurat memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Kasih karunia memberi jalan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukannya. Hukum Taurat memberitahu kita apa itu dosa. Kasih mengampuni dosa. Hukum Taurat memperlihatkan ketidakberdayaan manusia. Kasih karunia Allah memberikan jalan keluar. Hukum Taurat menuntut pekerjaan manusia. Kasih karunia Allah adalah pekerjaan manusia. Pekerjaan anak manusia. Dialah terang itu. Dan Dia melakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi Dia melakukan dari apa yang Bapa lakukan.
Hukum Taurat adalah hukum, ukuran standar. Kasih karunia adalah pemenuhan standar itu. Hukum Taurat adalah ukuran rohani yang menilai hidup kita. Kasih karunia adalah kekuatan yang akan menghasilkan kehidupan yang rohani. Hukum Taurat memperlihatkan karakter Allah yang adalah kudus. Kasih karunia menghasilkan karakter tersebut di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Hukum Taurat adalah hasil yang Allah inginkan. Kasih karunia adalah penyebab yang akan memberikan hasil tersebut. Kasih itu kini tinggal di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan kasih itu mengalir. Rasakan kasih itu memenuhi Bapak, Ibu. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya, setiap orang berseru, Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang dari Bapa. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu adalah terang anak manusia.
dan tidak ada kegelapan yang dapat menguasainya. Terang itu tinggal di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Tuhan, kami mau bersandar. Kami mau bersandar pada pelukan-Mu. Kami mau mendengarkan detak jantung-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin memastikan apakah kami tetap terikat pada cinta-Mu Tuhan. Bahkan seluruh isi bumi, mereka mengerang kesakitan saat bersalin. Mereka menunggu Bapak, Ibu, dan saya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena dengan demikian, mereka pun akan terbebas dari rasa sakit, dari erangan-erangan itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan, kita sembah Dia. Oh Ramayana Sikit. Oh Ramayana Sikit. Bapa, ini kami umat-Mu berseru. Ini kami umat-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami putra dan putri-Mu. Terang itu sudah tinggal di dalam kami saat ini. Terang itu adalah terang anak manusia yang hidup di dalam kami. Inilah kami Bapa. Kami mau menyiapkan tubuh jasmani kami, hati kami, agar Engkau Tuhan dapat dengan bebas berekspresi, dapat dengan bebas mendemonstrasikan cinta-Mu kepada dunia ini melalui diri kami. Inilah persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Hati yang tulus, hati nurani yang murni. Terimalah Tuhan persembahan kami. Kiranya kasih-Mu Tuhan sepanjang hari ini menyelimuti kami. Kiranya kasih-Mu Tuhan sepanjang hari ini meluap dari dalam diri kami. Sehingga setiap orang, siapa saja yang bertemu dengan kami, yang berkomunikasi dengan kami, merasakan kasih-Mu mengalir. Air kehidupan itu kembali mengalir, kembali memancar
dari dalam hati kami. Karena keberadaan-Mu Tuhan. Kami menerima setiap berkat. Kami menerima setiap pengurapan. Kami menerima setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Kesembuhan, pemeliharaan, kemenangan, pembebasan, kemerdekaan. Kami tidak lagi menjadi anak yatim, tapi kami adalah anak-anak surgawi. Kami menerima itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sembahlah Dia, puji Dia, dengan hati dan mulut Bapak Ibu. Tinggikan namanya. Pujian bukan hanya pujian yang terucapkan dari mulut kita, tapi pujian yang berasal dari kecintaan kita, ekspresi Bapak Ibu akan kecintaan terhadap Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Sebuah hubungan, sebuah keintiman. Yes, God. Kita mulai pekerjaan dari apa yang surga sudah selesaikan. Bahkan kita sudah menang ketika kita maju berperang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kami pada pagi hari ini. Identitas kami sudah dipulihkan. Identitas kami sebagai anak Allah sudah dipulihkan. Dan kami menyadari jika kami adalah anak, kami akan mengerjakan pekerjaan Bapa dan tidak menuntut upah. Karena kami mengerjakan untuk Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Saya berdoa siapapun di antara Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini dengan rasa sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit itu sudah disembuhkan. Yang datang dengan beban berat kekecewaan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu menerima pembebasan, menerima kelegaan. Pada pagi hari ini terjadi kesembuhan di bagian leher belakang. Yes. Yang sakit pada leher belakangnya sudah sembuh pada pagi hari ini. Kutuk-kutuk kemiskinan sudah dilepaskan. Bapak Ibu sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Hubungan suami istri dipulihkan. Terimalah dari Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima itu Tuhan. Kami menerima semuanya itu Tuhan. Karena berkat itu sudah tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapak Surgawi yang selalu mendengarkan doa kami. Dan Engkau Bapa yang selalu menjawabnya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Siapapun di antara kita yang keluar rumah pada hari ini, terhindar, terbebas dari virus COVID-19. Terhindar, terbebas dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
terhindar, terbebas dari kecelakaan. Maut, Engkau tidak punya hak atas kami. Engkau tidak bisa mengikat kami dengan dosa, karena kami sudah dibebaskan. Yang sulit berkata-kata, sulit berbicara, bahkan sulit berjalan pada pagi hari ini, kiranya urapan surga turun atas Bapak, Ibu, dan saya. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, mengalami terobosan, mengalami breakthrough, pembebasan, kemerdekaan, bersama Dia, anak yang dikasihinya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pekerjaan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Amin.